Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tema kita tentang qiraatul Quran maupun tahsinul Quran. Bab ke-6 halaman 50, buka kitab Al-Bayan. Al-hamzatul, yaitu anwa'ul hamzah. Macam-macam hamzah. Ini kalau kita tidak pernah belajar ya tidak tahu bahwa hamzah itu ada macam-macamnya ya. Iya. Jadi ada yang hamzah qata maupun hamzah wasal. Itu kalau dalam ilmu nahwu hamzah qata, hamzah wasal. Yang dalam ilmu tajwid juga hamzah qata, hamzah wasal. Kita hanya tahu itu. Padahal ada hamzah-hamzah yang mempunyai harokat-harokat tertentu. Dia ini wajib berharokat kasroh, wajib berharokat fathah, wajib berharokat dhammah, macam-macam. Nah itu ada di macam-macam hamzah ini. Al-hamzatul waridatu fil Qur'anil Karim la takhruju an kauniha imma hamzatul qata' atau hamzatul wasl. Hamzah yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak keluar dari asalnya. Ada kalanya hamzah qata' atau hamzah wasl. Hamzah itu ada dua ya. Hamzah qata', hamzah wasl. Saya tulis hamzatul qat'i ada yang kedua hamzatul wasl. Nah, hamzah itu ada dua. Hamzatul qat'i, hamzah qata' ialah apa? Wa hiyallati tathbutu fil ibtida'i wal wasli wal khatti. Hamzah qata' ialah hamzah yang tetap ada fil ibtida'i dalam permulaan, wal wasli maupun diwasalkan dia tetap ada, wal khatti dan dalam tulisan. Indikatornya itu ada tiga: ibtida permulaan, wal wasl ketika disambung, wal khat dan dalam tulisan. Wa summiyat hamzatu qata' li'annaha taqtu'u ba'dul huruf an ba'di 'inda nutqi biha. Dikatakan hamzah qata' karena apa? Karena memutus atau memutus sebagian huruf-huruf dari sebagian huruf yang lain ketika melafalkan huruf itu. Wa takunu hamzatul qata' fi awalil kalimah atau fi wastil kalimah atau fi akhiril kalimah. Hamzah qata' itu ada kalanya di tengah kalimat, di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Jadi hamzah qata' itu ada macam-macam ya, di tengah kalimat, awal maupun di akhir. Wa taqa'u fi kulli minal asma'i wal af'ali wal huruf. Dan hamzah qata' itu pada sebuah kalimat, baik itu kalimat isim, kalimat fi'il maupun kalimat huruf. Nah, ini ada contoh. Contohnya nanti kita bahas ya. Wa hukmu hamzatul qata', hukum hamzah qata' itu at-tahqiqu daiman, jelas, tahqiq jelas, daiman, selama-lamanya. Jadi baca hamzah qata' itu harus jelas. Misal contohnya inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ini hamzah qata'. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini hamzah qata'. Inna fatahna. Nah, ini hamzah qata'. Ini hamzah yang di awal kalimat. Di awal kalimat. Hamzah ini inna itu dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai kalimat huruf ya, kalimat huruf. Hamzahnya inna itu merupakan hamzahnya kalimat huruf. Misalkan la uqsimu biyaumil qiyamah, surah Al-Qiyamah ayat 1. La itu huruf lam ya, huruf lam artinya tidak, kalimat huruf. Uqsimu itu kalimat fi'il. Itu kalimat apa? Fi'il.
Asalnya qasama yuqsimu, kemudian karena dia wakainya mufrad ya, mutakallim wahdah, makanya kemudian diganti uqsimu pakai hamzah. Hamzahnya hamzah qata hamzahnya. Ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Unzila hamzah qata kalimat fi'il. Nah itu contoh-contohnya. Yang kedua, hamzatul wasl. Hamzah wasl. Hamzah qata nampaknya enak karena hamzah ini kan jelas ditulis. Kalau di tengah ditulis, di akhir kalimat tetap ditulis, ketika di awal kalimat juga tetap ditulis, dan mereka berharokat. Kita lanjutkan. Hamzatul wasli, hamzah wasl ialah wahiyal lati tathbutu fil ibtida'i wa tasqutu fi halatil wasli. Hamzah wasl ialah hamzah yang tetap ketika menjadi permulaan kalimat. Hamzahnya ada kalau ada di permulaan kalimat. Wa tasqutu fi halatil wasli, dan hamzahnya hilang atau terputus fi halatil wasli dalam kondisi wasl. Wa summiyat hamzatul wasl li'annaha yutawassala biha ila nutqi bil harfis sakin al-waqi' fi ibtida'il kalam. Dikatakan hamzah wasl karena apa? Karena sesungguhnya hamzah itu bersambung ketika melafalkan huruf-huruf yang mati yang jatuh di awal kalimat. Jadi hamzah itu ada tertulis, tapi ketika dilafalkan hamzah itu tidak ada. Ketika dilafalkan hamzah itu tidak ada, terutama ketika diwasolkan. Ketika diwasolkan hamzah itu tidak ada bunyi, tidak ada suaranya. Orang mengira itu tidak ada hamzah ketika tidak difahami dengan ilmu-ilmu gramatikal bahasa Arab yang mumpuni. Orang mengira tidak ada hamzahnya, padahal hakikatnya ada hamzahnya. Wa alamatuhu wujudu harf shad shaghir fawqaha fi rasm al-Utsmani. Tandanya hamzah wasal itu berupa huruf shad kecil di atas tulisan rasm. Di atas tulisan rasm. Misalkan ini ada tulisan ini, misalkan ada tulisan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalkan. Ini biasanya ada hamzah, ada tulisan shad di atas ini. Ini hamzahnya hamzah wasl. Bunyinya gini saja. Hamdu. Mati lamnya hamdu. Jadi tapi orang sudah paham bahwa ini surat Al-Fatihah ini hamzahnya hamzah wasl. Karena apa? Karena ada huruf shad di awal kalimat. Huruf shad kecil di atas huruf al-hamzah. Nah itu ketika diwasolkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak kelihatan bahwa ini ada hamzahnya. Kenapa kita belajar tentang hamzah ini? Karena apa? Karena dengan belajar hamzah kita bisa tahu tentang ilmu imla Quran, ilmu menulis Al-Quran. Jadi belum tentu kamu bisa membaca serta mampu menghafal. Ya, kamu lancar membaca, lancar menghafal, belum tentu kamu mampu untuk mengimla Al-Quran kalau tidak pernah belajar tentang salah satunya ialah hamzah, tentang tema hamzah. Oke. Karena apa? Karena hamzah wasl itu mesti tak berharokat. Di alam Quran Utsmani mesti tidak ada harokat. Terus yang memberikan harokat itu siapa? Memberikan harokat ya ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu ini yang memberikan harokat. Misalkan ini walaha arba'atu ahkamin. Hamzah wasl itu ada 4 hukum. Pertama, hukmul fathi, hukum fathah.
Yuntaku bihamzatil wasli maftuhatan indal ibtida'i biha idza kanat fil asma'il ma'rifah bi al ta'rif. Dia wajib dibaca dengan hamzah wasl, wajib dibaca dengan harokat fathah. Ini harokatnya fathah ya. Wajib dibaca dengan harokat fathah, harokat fathah ketika di awal kalimat itu berupa isim ma'rifat. Ketika di awal kalimat berupa isim ma'rifat. Isim itu ada dua dalam ilmu gramatikal bahasa Arab. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu salah satunya ditandai dengan huruf al atau disebut al ta'rif. Setiap ada alnya, ini al. Setiap ada al, ini mesti berharokat fathah hamzah. Ketika dimulai dari awal, ini mesti diharokati fathah. Walaupun dalam rosem tidak ada tulisan fathahnya. Kalau nggak tahu kan, misalkan kita akan baca apa ini? Lamnya mati, alhamdulillah. Tapi karena kita tahu bahwa ini hamzah wasl, dan hamzah wasl yang pertama hukumnya fathah kalau dia diawali dengan isim ma'rifat dengan tanda ada al ta'rif atau ada al. Seperti contoh ini misalkan at-talaqu marratan. Tiba-tiba gini. Tiba-tiba toknya berharokat fathah dan ada tasydid, langsung tolak marratan. Ini ada al, tapi orang akan mafhum. Semua qari, semua pembaca Al-Quran akan mafhum kalau ada al mesti dibaca fathah hamzahnya. Ini hamzah wasl. Yang kedua, hukmul kasri, wajib dibaca kasrah, hukum kasrah. Hamzah wasl ada yang dibaca kasrah. Yuntaku bi hamzatil wasli maksuratan indal ibtida'i biha idza kanat fi fi'lin maftuhin ats-tsalits aw maksurin ats-tsalits aw maktsuris tsalits aw kanat fi masdaril fi'lil madhi. Nah, hamzah wasl itu wajib dibaca dengan kasrah ketika diawali atau di awal kalimat berupa fi'il berharokat fathah. Fi'il berharokat fathah dengan kombinasi 3 huruf, atau fi'il yang berharokat kasrah dengan kombinasi 3 huruf, atau fi masdaril fi'il madhi, atau masdarnya fi'il madhi. Misalkan ini dafa'a artinya menolak. Dafa, ada yadfa'u, kemudian ada, nah itu kalimat misalkan roja'a yarji'u, kemudian fi'il amarnya irji misalnya. Misalkan ada tulisan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 80 itu ada istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ini hamzah, tiba-tiba sinnya mati langsung fir lahum. Ada hamzah tulisan shad kecil tandanya wasol, tiba-tiba sinnya mati taufir lahum. Ini kalau tidak pernah belajar tentang hamzah tidak akan bisa baca. Tapi karena ini ada huruf tsulasi yaitu ghafaro, maka kemudian sinnya hamzah yang di awal ini tetap diharokati kasrah. Ya, kalau di Rosem Usmani makanya saya tidak rekom teman-teman ketika belajar Al-Quran pertama kali pakai Rosem Usmani terbitan Saudi, Lebanon, Beirut atau terbitan Madinah. Tidak rekom. Karena apa? Karena standar Rosem Usmani mereka itu untuk kalangan mahir, bukan kalangan newbie, nyar-nyaran kayak kamu, orang yang baru belajar itu tidak bisa. Kamu pakailah mushaf yang standar Indonesia. Tapi kalau distandarkan mushaf yang sudah standar dengan Indonesia, sudah distandarkan dengan Indonesia, kamu tidak perlu bingung karena ini mesti sudah diharokatin sama tim
lajnah pentasi Al-Quran sudah diharokatin i. Nah, ya karena semua mayoritas semua pegawai atau karyawan di lajnah pentasi pasti hafal Al-Quran. Saya pernah bergabung di tim pentasi Al-Quran, timnya saja, yaitu ngecek huruf-huruf yang kayak gini. Itu fa'bil lati hiya ahsanus sayyi'ah surat Al-Mu'minun misalkan. Itu harus idfa harus di awal. Ada irji ilaihim falanatiyannahum bijuludil lam tarawha. Ya. Surah An-Naml ayat 37. Ada surah Fatir ayat 43, istikbaru fil ardi wa makrus sayyi. Oke, tambih pengingat. Hamzah wasal takunu sama'iyatan fi sab'ati asma'in. Hamzah wasal itu tetap ditulis pada kalimat-kalimat 7 isim, yaitu ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, itsnaini, itsnataini, ismun. Wa takunu qasasiyatun wa dzalika fi mustari fi'li al-khumasi was-sudasi ala waznil ifti'ala wal istif'ala nahwu ikhtilaf istikbar. Dan banyak kaidah-kaidah dalam masdarnya kalimat fi'il khumasi. Fi'il khumasi itu fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Misalkan ini ifti'ala, bingung. Kalau yang bingung silakan bingung, enggak apa-apa. Asal katanya fa'ala. Menjadi ifti'ala 1 2 3 4 5. Ya. 1 2 3 4 5. Atau istaf'ala, fi'il sudasi dalam kitab istaf'ala 1 2 3 4 5 6. Nah, itu ketika setiap kalimat dalam Al-Quran mengikuti wazan dua teori ini, maka wajib dibaca dengan kasrah. Wa hukmul bada' bi hamzatil wasli, dan hukum memulai hamzah kalimat-kalimat ini dengan hamzah wasl di sini huwal kasrul wujuban, kasrah secara wajib ketika mengawali kalimat-kalimat itu. Misalkan ikhtilaf istikbaron itu kan ada. Istaghfir lahum itu kalimat sulasi fi'il khuma sudasi. Ada istikbaron surat Fatir itu juga fi'il sudasi 6. Yang nomor 3 hukmud dhamm, hukumnya dibaca dhammah. Yuntaqu bi hamzatil wasli matmumatan indal ibtida'i biha idza kana thalithu fi'lil amri matmuman dhamman laziman. Ya. Hamzah wasalnya wajib dibaca dengan dhammah apabila memulai bacaan pada kalimat-kalimat fi'il pada fi'il yang terdiri dari 3 huruf, ya, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, pada fi'il amar yang terdiri dari 3 huruf, matmuman yang berharokat dhammah, dhamman lazimah dengan dhammah yang tetap. Misalkan seperti ud'u itu ud'u, kita cek lagi ud'u, ini kan ud'u. Ini asal katanya da'a, yad'u, ud'u. Nah, ud'u, da'a, yad'u, ud'u. Nah, ini fi'il ini ketika di awal kalimat, karena dia sulasi tapi fi'il amar berharokat dhammah. Dhammahnya ini tetap karena emang dari awalnya susunan kalimatnya sudah berupa dhammah. Dia wajib dibaca
dengan dhamma. Ini hamzah ini hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada tulisan shad. Hamzah wasal. Misalkan seperti surat Al-Hijr ayat 42, udkhuluha bisalamin aminin. Dakhala yadkhulu udkhul. Oke. Ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu ud'u. Itu makanya saya sarankan teman-teman ketika membaca Al-Qur'an itu harus talaqi safahi terhadap guru, karena kamu tidak akan pernah tahu. Ini baru membahas hamzah saja kita sudah bingung, tidak akan menemukan padanan katanya, tidak akan menemukan informasi yang jelas kalau tidak bertalaki dengan guru. Kamu hanya belajar melalui, yang penting sudah bisa mengerti rambu-rambu, mengerti huruf, langsung kamu baca Al-Quran sendiri, kamu hatamkan sendiri, kamu kemudian kowar-kowar di mana-mana, kamu sudah hafal Al-Quran, sudah hatam Al-Quran, padahal tidak berguru. Ini yang sesat, saya bilang sesat, karena Al-Quran itu harus digurukan, bahkan setiap huruf Al-Quran itu harus digurukan satu persatu hurufnya, kalimat per kalimat, setiap katanya, setiap ayatnya, hingga surat, bahkan juz-juznya harus selesai digurukan semua. Karena ini kaitannya dengan ini. Misalkan kamu ketemu dalam Al-Quran, misalkan ini, nah tiba-tiba mati. Nah, ini bacanya apa nih? Bacanya apa? Mesti kamu akan bingung ini shad, ini hamzah wasal, tiba-tiba sinnya mati, dalnya mati, dalnya dhamma, kemudian dal kedua mati. Ini baca asdud apa isdud apa usdud, kan tidak tahu. Ini di awal kalimat. Di rasul-rasul Utsmani seperti ini, rasul-rasul Timur Tengah, rasul standar Kudus, penghafal Al-Quran pakai yang standar ini semua penghafal Al-Quran. Kalau kamu tidak berguru dengan mereka dengan ustadz-ustadz yang sudah kredibel dalam dunia bacaan Al-Quran, minimal mereka hafal Al-Quran, kamu tidak akan menemukan yang ini, susah, nggak bisa baca. Padahal bacanya usdud. Kenapa kok dhammah? Yang pertama karena alasannya, karena ini sulasi, fi'il sulasi, kemudian dia fi'il amar sulasi. Kenapa kok usdud? Alasan lainnya, misalkan kalau dia tidak tahu alasannya, karena saya belajarnya usdud dari guru saya, Pak. Nah itu lebih kuat lagi. Hakikatnya guru tidak akan ada yang pernah mempersulit. Hukmul hadfi, yang keempat ada hukum hadf, membuang hamzah. Tuhzafu hamzatul wasli fi nutqi fi halatil wasl. Hamzah wasal itu dihapus atau dibuang ketika dalam kondisi, ketika melafalkan dalam halatul wasl, dalam kondisi mewasalkan. Jadi kalau lagi mengucapkan dibuang, dalam kondisi wasal. Walidzalika li'timadil harfis sakin hina idzin ala ma qablaha. Yang demikian karena ada huruf mati hina idzin ala ma qablaha. Lama qablahu. Karena apa? Karena ingin menguatkan huruf-huruf mati hina idzin ala ma qablahu, yang bersanding terhadap atas huruf sebelum hamzah tadi. Wa adama ihtiyajihi ilal hamzatil wasl, dan tidak ada kebutuhan pada hamzah itu. Wa fi hadhil halah la tulfadhu hamzatul wasl fi halatil wasl. Dan dalam kondisi ini tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu dibaca hamzah wasalnya pada tingkah wasal, pada tingkah wasal. Wa tuftahu au tuksiru au tudammu 'indal ibtida'i biha. Dan cukup difathahkan atau dikasrohkan atau ditummahkan ketika fil ibtida'i biha, ketika memulai dari ibtida, dari hamzah wasal. Cukup baik itu difathahkan, dikasrohkan atau ditummahkan ketika memulai dari hamzah wasal. Amma idza kanat hamzatul wasl dakhilul kalimah mithla wa bil haqq. Adapun apabila hamzah wasal itu masuk pada sebuah kalimat mithl, seperti misalkan kalimat wabil haqqi atau wallahi, fala tulfadhu daiman, maka jangan dilafadzkan secara
selama-lamanya. Jangan dibaca selama-lamanya hamzah wasl. Allah itu hamzah wasl ya, jangan dikira Allah itu tidak hamzah wasl. Allah itu hamzahnya hamzah wasl, di sini ada tuh. Ada shotnya hamzah. Ini hamzah. Beda ya kalau ini hamzah, ini hamzah, ini alif. Ini hamzah, ini alif. Ya beda ya. Ini sama-sama ya, sama-sama berdiri. Ini hamzah, ini alif. Hamzah itu apa? Hamzah ialah sebuah huruf yang mampu menerima harokat. Itu hamzah. Kalau alif ialah sebuah huruf yang tidak mampu menerima harokat tapi mampu memberikan nilai lebih terhadap harokat itu. Ini alif. Ya. Ini kalau ini mampu menerima harokat hamzah, tapi kalau alif tidak mampu menerima harokat. Jadi seperti misalkan alif itu, kalau saya menganalogikan alif itu seperti layaknya itu ya, apa, cinta ya. Ya apa ya, cinta, mengerti cinta nggak kamu? Seorang yang sudah memiliki cinta, ya pasti dia membutuhkan dorongan. Seseorang yang sudah punya keyakinan terhadap lawan jenis, terhadap perempuan, pasti dia punya dorongan. Dorongan itu akan tambah dahsyat kalau dia ada ininya, ada alifnya. Misalkan seperti ini, hamzah apa, fathah. Fathah itu kalau sudah ada alif menjadi panjang. Misalkan ini marrota, ta, ini jadi panjang. Ta, karena ada alif. Ini bukan hamzah ya, ini alif yang tidak menerima harokat tapi mampu menjadi penentu, menjadi pembeda. Tapi kalau hamzah ini mampu menerima harokat, a, i, u maupun sukun. Itu hamzah. Bedakan. Kita lanjut kalimat wabil haqqi dan wallahi, itu tidak boleh dilafadzkan hamzahnya. Ini tidak boleh dilafadzkan, tidak boleh terbaca hamzahnya. Idz la yasihu lafdhuha mustaqillatan bihali minal ahwali. Apabila, kalaupun, karena tidak sahih lafadznya mustaqillatan dan mustaqil, tidak sahih lafadznya dan mustaqil bihali minal ahwal, dengan kondisi dari beberapa kondisi yang telah ada. Misalkan seperti contoh, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Nah, itu juga hamzahnya hamzah. Innama itu hamzah qata. Innama itu hamzah qata. Yang hamzah wasalnya bisu, itu bi asu. Ini bisu. Ini bisu itu ada shot, ada shot kecil. Bisu hamzah. Perhatikan aja di kitab Al-Bayan ini. Jelas semua tulisannya. Ada wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Wattakhadhu itu ada. Wattakhadhu. Wattakhadhu ini ada. Nah, wattakhadhu. Pas suara hamzahnya ada wattakhadhu. Itu contoh. Jadi hamzahnya akan dibuang di awal kalimat, dia akan dibuang di awal kalimat. Karena apa? Karena dalam kondisi wasal, sebelumnya itu ada huruf-huruf yang menyertainya. Ini harusnya ittakhadhu, tapi karena ada wattakhadhu langsung. Malhudhatun. Tambahan bahwa hamzatul wasli mal maksurah idz dakhalat 'alaiha hamzatul istifham tuhdamu hamzatul wasli wa tubqa hamzatul istifham maftuhatan. Wadzalika fi sab'ati mawadi'i fil Qur'anil Karim. Ini tambahan ya. Hamzah wasal kasrah, hamzah wasal yang berharokat kasrah apabila dimasuki oleh hamzah istifham, maka hamzah wasalnya itu dibuang dan yang tersisa hanya hamzah istifham yang berharokat fathah. Dan dalam kondisi ini ada 7 tempat dalam Al-Quran. Misalkan surah Al-Baqarah ayat 80, Qul attakhadtum 'indallahi ahdan.
Attakhadtum. Attakhadtum. Ini kan, nah, ini hamzahnya asalnya ini. Nah, ini ada hamzah. Nah, ini hamzah istifham yang pertama. Ada hamzah yang kedua, hamzah wasal. Tapi karena ada kaidah, kalau hamzah wasal dan hamzah istifham ini bertemu dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat, kemudian yang dimenangkan apa? Yang dimenangkan hamzah istifham. Makanya kemudian hamzah wasalnya ini dihapus. Di hamzah wasalnya dihapus. Karena apa? Karena hamzah wasal ini kalau bagaimanapun caranya dia akan tetap kalah kalau diajak berduel dengan hamzah qata', dengan hamzah istifham. Makanya kemudian hamzah istifhamnya ini tetap berharokat fathah. Tetap berharokat fathah. Harusnya kalau digabung, misalkan digabung ya. Digabung ini Qul a'ittakhadtum, karena ittakhadtum, karena takhadtum ini bagian dari sulasi, fi'il sulasi. Dalam kaidah hamzah wasal fi'il sulasi itu wajib diharokati kasrah. Makanya qul a'ittakhadtum, karena ini tidak mungkin baca seperti ini, dan dalam proses talaqi safahi guru-guru Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya kemudian hamzah wasalnya ini dibuang. Kalau dalam ilmu imla yang benar apa? Yang benar ya seperti ini yang benar. Artinya ketika ditanya apakah ada hamzah wasal di dalamnya, ada hamzah wasal. Karena di dalam hamzah qata' a ini berupa hamzah qata' istifham, mesti ada hamzah wasal kalau dia kalimatnya kalimat fi'il. Seperti at-tala'al ghaib am ittakhadha 'indar rahmani ahda. At-tala'a. Yang nomor 3 aftara. 4 astafa. Nomor 5 attakhadnahu. Nomor 6 astakbarta. Nomor 7 astaghfir. Istaghfir alaihim astaghfarta lahum am astaghfarta lahum. Nah, surat Al-Munafiqun. Ini ada 7 tempat. Ada 7 tempat. Kalian fahami semua, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan insyaallah kita akan ketemu dengan tema-tema yang selanjutnya. Insyaallah sampai khatam ya ngajinya ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq lakum wa tariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.